Kok lama kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita mulai dulu sambil nunggu yang lain. Nanti waktunya habis. Nah. Baik, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya hormati, hari ini, malam ini kita kembali kuliah pada mata kuliah Mekanika Fluida. Dan hari ini, para mahasiswa, kita akan belajar tentang fluida statik. Sebelumnya, pada materi 2 minggu yang lalu, kita telah belajar tentang fluida statik bagian yang pertama. Dan hari ini kita belajar tentang bagian yang kedua, implementasinya tentang hukum Archimedes yang apa namanya nanti dihubungkan dengan apa sih kita harus belajar hukum ini terhadap peralatan-peralatan apa saja yang digunakan oleh otomotif, bidang otomotif pada hukum Archimedes yang menggunakan hukum Archimedes. Nah, selanjutnya para mahasiswa, ini adalah capaian pembelajaran agar kalian bisa mengerti hukum Archimedes, prinsip kesetimbangan benda terapung, dan apa namanya kita bisa mengevaluasi kestabilan benda pada saat terendam, terapung atau melayang-layang di dalam suatu fluida. Ya, kita lanjut. Sambil saya jelaskan para mahasiswa, ini adalah satu contoh suatu benda yang ada di dalam suatu fluida. Ini adalah satu kapal, ya, Titanic. Kapalnya itu besar, tetapi dia bisa apa namanya di atas air. Tetapi dalam suatu karena kejadian tertentu, dia tenggelam setelah dia menabrak gunung es. Kenapa dia tenggelam dan kenapa benda itu bisa apa namanya terapung di dalam air? Itu karena tidak hanya dipengaruhi oleh berat benda itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kesetimbangan dari benda itu. Orang yang besar, badannya besar, ya, bisa apa namanya dia berenang. Sementara anak yang kecil, yang ringkih atau yang kurus tidak bisa berenang. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak bisa dalam posisi kesetimbang. Jadi kesetimbangan pada benda yang ada di fluida itu menjadi kunci apakah benda itu terendam atau terapung di dalam suatu fluida. Tidak hanya berat benda itu sendiri, tetapi juga kesetimbangan. Di samping ada aspek-aspek lain, salah satunya adalah luas permukaan. Ya, ini adalah satu kejadian setelah menabrak dia benda itu tidak bisa mengalami kesetimbangan, maka benda itu akan apa namanya karam di lautan. Gitu ya. Nah, kenapa kita belajar pada materi ini para mahasiswa sekarang? Ada peralatan-peralatan pada bidang kita orang otomotif yang menggunakan rumus Archimedes ini. Salah satunya di sini adalah ini adalah pelampung pada indikator bensin. Ini mobil, ini adalah air. Ya, yang sering kali kita gunakan, motor Anda kan pasti ada indikator bensinnya. Dan kerja atau prinsip kerja dari pelampung bahan bakar itu menggunakan rumus Archimedes. Ya, makanya kita harus tahu kenapa Archimedes itu bisa memengaruhi apa namanya atau digunakan di dalam implementasi teknik otomotif. Selanjutnya para mahasiswa, Anda lihat di sini ini adalah pelampung pada karburator. Motor Anda ada karburatornya kan? Nah, karburator itu ada pelampungnya. Anda lihat gambar yang saya kotak ini. Ya, ini adalah prinsip kerja dari pelampung pada karburator. Karburator adalah fungsinya untuk pencampuran bahan bakar dan udara. Nah, pencampuran bahan bakar udara itu terjadi di sini. Setelah ada yang namanya venturi. Venturi itu penyempitan dari permukaan. Kenapa dipersempit permukaannya? Karena agar kemarin kita bicara tekanannya itu menjadi besar. Ada udara yang masuk dari sini. Nah, agar udaranya itu
bisa tekanannya besar, maka dipersempit permukaannya dan itulah yang disebut dengan venturi. Nah, sementara prinsip kerjanya pelampung pada karburator, ini kan pelampungnya yang ini ya, pelampungnya. Ini adalah yang pink ini adalah yang apa, orange ini adalah apa ya, yang merah-merah muda itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakar masuk dari sini, full system. Nah, di sini. Ketika bahan bakarnya itu full, eh, pelampungnya akan naik dan sebaliknya. Setelah posisinya bahan bakar itu terisi, maka bahan bakar itu akan mulai dari sini. Ya, di sini. Nah, dalam sinilah itu tercampurnya bahan bakar dan udara. Kenapa? Karena engine itu yang dibutuhkan bukan bahan bakarnya, bukan bensinnya, tetapi campuran dari bahan bakar atau bensin itu dan udara. Dan alat itu disebut dengan karburator, gitu kan? Nah, prinsipnya ini pelampung inilah ketika naik itu apa namanya berarti ada indikator bahan bakar itu full, ada terisi. Sementara ketika turun itu ada indikator bahwa bensin itu harus terisi. Kan gitu sebenarnya. Nah, itulah yang menggunakan prinsip Archimedes. Nah, para mahasiswa, dalam slide ini kalian lihat, itu ada yang disebut dengan gaya berat. Atau ini adalah biasa disebut dengan FG. Dan ada yang disebut dengan gaya Bayoyansi atau biasa disimbolkan dengan F. Kalau misalnya saya gambarkan ilustrasi gambarnya, ini adalah suatu benda, ini adalah ada di dalam suatu fluida. Lah, berat benda itu akan memengaruhi dari gaya yang ditolaknya. Gaya yang dari benda itu sendiri itu disebut dengan Fg. Gaya tolak dari benda itu yang bersumber dari suatu fluida itu disebut dengan gaya Bayoyans. Gitu ya, atau disebut dengan atau disimpulkan dengan Fb, sorry Fb. Nah, Fb. Semakin besar Fg-nya para mahasiswa, maka Fb-nya semakin besar dan sebaliknya. Makanya ketika kalian itu mencelupkan benda ke dalam suatu fluida, itu kan seakan-akan ada apa agak berat gitu. Sebabnya ada gaya tolaknya yang disebut dengan gaya Bayoyansi, gitu ya. Lanjut. Nah, tadi gambarnya ini. Gaya berat itu Fg dari atas ke bawah. Kalau Fb-nya, gaya tolaknya adalah dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya para mahasiswa, ketika benda kita celupkan di dalam suatu air, itu hukum Archimedes mengatakan bahwa benda yang terapung atau terendam dalam suatu fluida akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Maksudnya besarnya berat cair yang dipindahkan, Anda lihat di sini. Ini adalah suatu benda yang dicelupkan dalam suatu air. Nah, benda itu kalau kita garis ilustrasi di sini pasti memiliki yang namanya pusat berat. Nah, pada posisi yang satu ini, ini adalah permukaan suatu benda yang tidak tercelup air. Sementara pada yang saya garis nomor dua ini adalah sini ya, sampai di sini ya. Ini adalah permukaan air, permukaan benda yang tercelup air atau yang terkena air. Nah, kalau tadi saya mengatakan berat benda keseluruhan itu diukur dari keseluruhan benda, nah pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengukur pusat dari gaya Bayoyansi? Gaya Bayoyansi dihitung dari apa namanya permukaan air yang terkena atau yang tercelup oleh air itu dari sini. Nah, ini adalah pusat gaya Bayoyansi di sini. Ini adalah G, ini adalah B, gitu ya. Nah, H itu adalah H besar di sini. Ini adalah ketinggian keseluruhan benda H besar. Sementara
H kecil para mahasiswa, H kecil adalah tinggi permukaan air yang tercelup oleh fluida atau eh, benda yang tercelup yang tercelup fluida dari sini. Ini H kecil dan H besar, gitu ya. Kita lanjut sekarang. Kalau Anda tidak ada yang kecepatan, kalian boleh langsung tanya, ya. Nah, para mahasiswa, kalau kita tadi mengatakan gaya berat, gaya benda dari itu, berat, ada yang menyimpulkan W, ada yang menyimpulkan dengan F. Itu sama saja. Kalau W itu adalah gaya, simpulnya. Kalau W itu adalah berat, gitu kan? Ini gaya, ini berat. Kalau F itu adalah simbolnya adalah rumusnya adalah M kali A. M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Kalau berat itu adalah massa kali gravitasi. W itu berat ya. Itu adalah massa. Nah, apa sih bedanya antara W dan M atau berat dan massa? Kalau berat itu pasti dia ada gravitasi. Tetapi kalau massa belum tentu, tidak ada. Makanya eh, yang disebut dengan berat itu adalah posisi benda itu sedang bergerak. Karena bergerak maka dia memiliki gaya gravitasi terhadap bumi. Ya. Nah, kemudian para mahasiswa sebenarnya ada gaya kalau kita bicara tentang gaya berat benda dan gaya buoyancy itu adalah gaya yang arahnya adalah vertikal. Vertikal itu adalah dari atas ke bawah kan, dan sebaliknya. Sebenarnya ada pula gaya yang berasal dari horizontal, yang arahnya horizontal, yaitu dari kanan dan kiri benda itu. Lihat. H kanan dan H kiri atau kebalik. Nah, untuk bab ini para mahasiswa, ini dianggap kecil, nol. Karena saking kecilnya nol. Nah, kita tidak membahas itu. Kita akan membahas gaya berat benda terhadap apa namanya gaya tolak dari benda itu atau FB atau gaya Bayoyans. Ya. Nah, ini tadi sudah saya terangkan. Kemudian tadi W sudah saya terangkan. W adalah berat, yaitu massa kali gravitasi. Sudah ya, sudah saya terangkan. Selanjutnya para mahasiswa, kalau kita bicara tentang gaya Bayoyansi, para mahasiswa. Gaya tadi satuannya apa tadi? Newton. Nah, sama gaya berat benda itu juga satuannya Newton. Gaya Bayoyansi juga satuannya Newton. Sama-sama gaya kan. Nah, lah gaya Bayoyansi para mahasiswa itu dirumuskan ini. Harus kita cek coba. FV sama dengan berat jenis suatu benda, berat jenis kali volume. Ini adalah berat jenis itu satuannya adalah Newton per meter pangkat 3. Anda harus ingat bahwa yang namanya massa jenis, berat jenis, kata-kata jenis itu pasti dibagi atau per volume atau per meter pangkat 3. Sementara satuan dari volume adalah volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka satuannya adalah meter pangkat 3. Ada meter pangkat 3 di atas, ada meter pangkat 3 di bawah. Saya corek, satuannya adalah menjadi Newton. FB adalah Newton. Gitu ya, sama kan? Nah, ini ya, keterangannya. Ya, dari slide ini keterangannya begini. Selanjutnya para mahasiswa, dari ketiga gambar ini, satu contoh saya kasih tanda nomor 1, tanda nomor 2, ini tanda nomor 3. Sekarang mic-nya dihidupkan. Saya tanya, Pak Eko, Iya, dari gambar 1, 2, 3, menurut panjenengan, itu yang paling stabil pada posisinya itu gambar nomor berapa? yang paling stabil, Pak. Ya, dari gambar itu. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Ya. Harwanto, nomor berapa kamu?
Yang nomor sama nomor tiga. Oh, tiga. Pak Indra, nomor berapa Pak Indra yang paling stabil? Main? Nomor berapa? Pak Indra, buka moodnya. Mood, unmute. Ibnu nomor berapa Ibnu? Sampun. Oh, oke, oke, oke. Indra nomor Halo, berapa? Pak. Nomor berapa jawabanmu? Saya nomor 3, Pak. Nomor tiga. Ibnu nomor berapa Pak? Mungkin yang paling stabil, yang paling stabil. Satu, dua, Mungkin dua, Pak. dua. Oh ya, ada nomor tiga, ada nomor dua. Yang betul yang mana? Mari kita bahas slide berikutnya. Ya. Nah, dari satu, dua, tiga para mahasiswa, apa sih bedanya gambar satu, dua, tiga ini? Anda lihat sekarang. Posisinya kita mulai nomor tiga. Ini ada titik G. Ini ada titik M. Dalam satu garis, dalam satu titik. Oke? W-nya sama dari atas. Gambar yang nomor dua sekarang. Antara apa namanya ini G, ya G di sini, dan M-nya di sini tidak satu garis. Dan G-nya itu lebih besar daripada M. Oke? Ini adalah G sama dengan M. Nah, yang nomor satu adalah M-nya yang lebih besar dari G. Gitu kan? Dan dalam posisi tidak satu garis. Yang satu garis ini adalah ini. Inilah disebut dengan dalam keadaan indifferent namanya. Indifferent. Artinya di sini adalah eh, tidak ada teori yang berlanjut. Artinya dalam keadaan apapun benda itu dalam keadaan itu terus. Dikapak-kapak, no, diuyak-uyak terus itu akan pada posisi itu. Tidak bisa selain kayak itu. Sebabnya G itu sama dengan M. M sama dengan G gitu ya. Tidak iso bedake ndi sing lanang ndi sing wedok wis padha wae. Artinya dalam kata menyatu antara G dan M. Nah, yang mari kita yang akan kita bahas adalah posisi yang satu dan dua ini mana yang paling stabil. Kalau jawabannya nomor tiga itu pasti. Kalau misalnya yang satu dan yang dua itu yang paling stabil yang mana? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Nah, sementara para mahasiswa, kalau tadi bicara antara G dan apa tadi G dan M, ya, di gambar ini ada pula yang menyebutnya tidak dengan huruf itu, tapi huruf B dan A, ini kan sama sebenarnya, tetapi mungkin pemahamannya yang beda. Nah, ini adalah G, ini adalah M, sama dalam satu titik. Sementara di sini adalah B-nya itu lebih besar dari A, ini adalah A lebih besar daripada B. Gitu kan? Jadi dengan tidak usah bingung apa A, apa B itu sama saja sebenarnya untuk bisa menghitung kestabilan suatu benda di tempat air atau di fluida. Ini tidak perlu dibahas. Yang ini kita bahas nomor satu, gambar nomor satu dan nomor dua. Ya, sama tadi. Nah, para mahasiswa, idealnya satu benda itu kan ini satu di dua. Yang kita harapkan benda itu kan dalam keadaan apa namanya normal. Normalnya seperti ini. Ya, ini adalah suatu benda yang dicelupkan dalam suatu fluida. Benda keseluruhannya itu adalah memiliki tinggi H besar dan benda itu tidak semuanya tercelup oleh fluida, pelampung kan gitu ya. Nah, artinya di sini ada H yang khusus
eh, mengatakan ketinggian suatu benda yang tercelup air. Nah, kemudian para mahasiswa, kalau suatu benda itu pasti dia memiliki pusat benda, pusat berat. Nah, pusat berat benda secara keseluruhan itu dihitung dari atas sampai akhir di sini. Ya. Ini adalah pusat berat dari benda itu. Tetapi karena benda itu tidak keseluruhan itu terendam di dalam suatu fluida, maka cara menghitung pusat benda yang terapung atau di sini adalah pusat apung itu di sini. Nah, mulai dari sini. Mulai dari benda itu tercelup air. Nah, di sini titik yang kedua inilah yang disebut dengan pusat apung. Kalau di atasnya ini adalah pusat berat. Pusat apung itu hubungannya dengan FB, kalau pusat berat itu hubungannya dengan FG. G adalah berat benda itu sendiri dan B adalah pusat gaya Bayoyansi. Nah, kalau misalnya benda itu dalam keadaan yang tidak normal alias miring seperti nomor 2 ini, nah di sini adalah ada kalau G itu tetap, FG tetap, pusat berat itu sama, tetap. Kalau bendanya itu tidak berubah, masih itu, berarti pusat beratnya sama. Tetapi yang beda adalah pusat apungnya di sini. Kalau pusat apungnya berbeda, maka FB-nya juga berbeda, artinya berpindah, beda tempat. Karena tidak normal keadaan. Nah, kemudian titik temu secara vertikal antara FG dan FB itu namanya M. Lah, M itu disebut dengan metasentrum namanya. Apa? Metasentrum. Nah, tadi saya mengatakan benda itu terendam atau terapung di dalam suatu fluida. Itu banyak aspek. Berat itu memengaruhi, iya. Luas permukaan memengaruhi, iya. Dan yang ketiga adalah metasentrum. Itu memengaruhi. Nah, apa itu nanti kita bahas. Apa sih metasentrum itu dan bagaimana ukurnya? Ketika letak posisi pusat benda dibandingkan pusat apung itu memengaruhi kesetimbangan, tetapi metasentrum juga itu cara lain untuk mengetahui stabilitas benda. Apakah benda itu dalam keadaan stabil atau tidak stabil pada posisinya. Artinya kalau stabil itu benda itu kalau misalnya yang pertama ini satu, kemudian kalau misalnya dalam keadaan tertentu benda itu menjadi miring atau sebagainya, artinya tidak posisi normal, tetapi pelan pas dan pasti dia akan menjadi posisi semula. Artinya butuh waktu tertentu, dia pasti akan kembali pada posisi semula. Itu namanya stabil. Sebaliknya atau tidak stabil itu kalau posisinya itu nomor satu ini, kemudian karena situasi seperti kapal tadi menabrak gunung es, dia miring misalnya, dan dia tidak bisa kembali semula, itu adalah tidak stabil, ya. Nah ini, tadi kan gambarnya ini. Nah di sini para mahasiswa, ini adalah segaris secara vertikal, ini kan segaris. Ini tidak segaris, ini tidak segaris. Ini G-nya itu lebih besar kan? Ini M-nya di bawahnya G. Kalau ini sudah artinya segaris, artinya kan satu titik. Segaris dan satu titik itu sudah corone adalah mutlak, artinya posisinya tidak bisa diubah sama sekali. Dalam keadaan apapun ya seperti itu. Nah ini misalnya bola, bola dicelup di dalam air, ngambang kan? Dalam keadaan apapun bola itu akan seperti itu terus gitu, dibolak-balik nggak bisa dia karam tidak bisa, dan pasti bendanya itu akan seperti itu, posisinya akan seperti itu berat, artinya apa yang memengaruhi pada posisi yang nomor 3 ini dua ini satu, ini adalah bentuk permukaan.
Artinya sangat memengaruhi bentuk permukaan itu terhadap stabilitas. Nah, sekarang kita bahas nomor satu dua. G lebih tinggi daripada M. Ini M lebih tinggi daripada G. Dan posisinya ini adalah UW-nya itu di sebelah kanan dari tempat saya, sementara UW dan W-nya adalah di sebelah kiri. Kan gitu. G-nya di bawah. Ini adalah pusat apung. Ini adalah pusat apung. Ini pusat beratnya di sini. Tengah di sini. Pusat beratnya di sini. Pusat beratnya di sini. Nah, lanjut. Nah, apabila tadi M yang disebut dengan metasentrum itu di atas atau G itu posisinya lebih tinggi daripada M, harganya positif, itu adalah disebut dengan stabil. Nah, kemudian apabila M di bawah G atau G-nya itu lebih besar daripada M gitu ya, maka dia adalah labil atau tidak stabil. Ini negatif, tidak stabil. Nah, inilah yang nomor tiga. Ini nomor dua, ini nomor satu. Kalau jawaban tadi yang menjawab nomor tiga, betul, pasti dalam keadaan apapun dia stabil dan tidak bisa diubah. Tapi ya antara satu dan dua, mana yang stabil? Itu adalah jawabannya adalah eh, gambar yang nomor satu. Ya. Nah, selanjutnya para mahasiswa, apabila benda itu dicari stabilitas selain itu G dan M atau pusat berat terhadap metasentrum juga bisa diketahui pada posisi ini. Kalau FG-nya itu lebih besar daripada G, maka dia akan tenggelam, Pak. Artinya gaya tolaknya lebih kecil daripada gaya berat, maka tenggelam benda itu. Kalau sama, terendam ya. Artinya besarnya FG itu sama dengan FB, maka benda itu ini ya pada posisi ini, pada posisi ini terus. Artinya di sini adalah FG sama dengan FB. Kalau misalnya tadi miring dan tidaknya itu adalah stabilitas. Tapi ketika benda itu apakah terendam, kalau posisinya FG itu sama dengan FB, pasti benda itu adalah terendam. Sorry, melayang. Tengah-tengah itu melayang. Nah, kemudian apabila FG-nya itu kecil, dia itu adalah terapung. Terapung itu posisinya begini. Nah, kalau ini kalau terendam, maksudnya terendam itu di sini. Nah, gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya para mahasiswa tadi saya mengatakan apakah benda itu stabil atau tidak stabil juga dipengaruhi yang namanya metasentrum. Rumusnya seperti ini, metasentrum. I0 itu adalah momen inersia. Momen inersia itu sangat dipengaruhi oleh bentuk permukaan suatu fluida. Kalau misalnya bentuk permukaannya itu bulat, itu akan menggunakan rumus bulat. Kalau misalnya benda itu kotak misalnya, pasti akan menggunakan rumus momen inersia untuk benda kotak. Oke. Nah, satu contoh misalnya nanti bulat berarti kan lingkaran, gitu ya. Yang dicari rumusnya adalah momen inersia untuk lingkaran. Nah, volume adalah berat atau volume benda yang dipindahkan. Artinya begini para mahasiswa. Ketika benda itu di dalam suatu fluida, ini yang tercelup air. Ini kan sebelumnya kotak ini kan diisi oleh air. Oleh karena benda itu adalah dimasukkan di dalam suatu air, maka air ini akan pindah. Ini volume. Artinya dihitung dari besaran dari benda yang tercelup air itu. Itu maksudnya dari benda cair atau volume air yang pindah tempat. Lah A dan B
itu adalah jarak pusat benda dan pusat apung. Tadi kalau pusat apungnya dan di sini adalah pusat beratnya. Jadi ini adalah B, ini adalah A. Jaraknya ini, jarak. Nah, pengertiannya ini, tinggi sentrum adalah jarak antara pusat gravitasi dan metasentrik suatu benda yang mengapung. Ya. Nah, ketika M itu menjadi panduan apakah benda itu stabil atau tidak, dasarnya. Kalau M-nya itu lebih besar daripada 0, maka benda itu stabil. Ini gambar tadi nomor 1. Kalau misalnya M itu adalah sama dengan 0, maka benda itu dikatakan netral. Ini gambar yang nomor 3. Yang tadi nomor 3. Atau netral. Ini nomor 1. Dan apabila M-nya itu kurang dari 0, maka dia adalah tidak stabil. Ini gambar nomor 2. Tadi ya. Lanjut. Nah, contoh sederhana. Diketahui silinder diameter 3 meter. Silinder berarti apa? Bulat kan? Diameter 3 meter. Tinggi, tinggi, tinggi keseluruhan maksudnya di sini kan? Ini 3 meter. Rapat relatif itu adalah berat jenis benda dibanding berat jenis suatu air. Itu S. Harganya adalah 0,8. Ditanya adalah tinggi metasentrum. Kalau kita mengetahui besaran metasentrum, maka dengan sendirinya akan diketahui apakah benda itu stabil atau tidak. Nah, ini. Jadi 0,8 ini diketahui, yang tidak diketahui kan ini. Maka berat jenis benda adalah S kali berat jenis air. Ini adalah 0,8, ini adalah 1. Ini kan. Fg, gaya berat benda. Bendanya tadi kan silinder kan, bulat kan, maka pakai rumus ini. Bulat. Hanya keseluruhan. Ini adalah berat jenis air. Hanya ini, karena berat. Sementara berat air yang dipindahkan yang ini, dari sini. Ini H kecil. Sorry, bahasan ini. H kecil. Sama rumusnya, sama, ini bulat. Hanya yang beda. Ini H kecil, artinya yang hanya permukaan yang kena air. Nah, kemudian ketika benda itu dalam keadaan ngapung, maka simbolnya atau indikatornya adalah Fg sama dengan Fb tadi kan. Kan mengapung nih. Rumusnya ini. Ya tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian eh, ditulis rumusnya. Kan? Fg, H, ini. Kemudian ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. D-nya coret, dicoret. H, H, ya beda. Maka H-nya adalah 2,4. B adalah pusat apa namanya suat berat 1,5. Kan ketinggiannya kan tadi kan 3. Kalau pusat beratnya berarti kan separuh dari sini. Di sini kan pasti separuh. Lah sementara A0-nya itu adalah rumusnya adalah setengah dari H kecil. H kecilnya 24, maka harganya adalah A0-nya adalah 1,2. Kita kurangi sekarang. Maka jarak adalah ini. Nah, rumus inersia tadi, karena bentuknya itu adalah lingkaran, maka menggunakan rumus ini. Lingkaran. Tidak ini. Kalau bendanya segitiga pakai rumus ini. Kotak seperti ini. Kayak gitu ya. Ini bulat tapi di dalamnya tidak bolong. Ini kan tadi kan silinder kan berarti kan bolong. Nah, ketahui biasa, kita hitung V-nya sekian, M-nya tadi sudah ketahui, kita masukkan, harganya min. Artinya min itu kan kurang dari 0, maka benda itu otomatis tidak stabil. M-nya, pertanyaan yang pertama adalah mencari M. Yang kedua, apakah benda itu stabil atau tidak stabil? Ketika M-nya itu kurang dari 0, maka dia diketahui tidak stabil. Kira-kira begitu para mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Eh,
untuk materi, silakan buka di Adlink, ada video pembelajaran, ada materi, dan ada kuis sebagai pelatihan. Kuis dikumpulkan seperti biasa sebelum jam 12 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak, silakan. Satu, dua, tiga, empat yang masuk. Pak Eko, Pak Indra, Pak Herwanto, Pak Edmund. Saya ingat. Kalau hanya orang empat saya ingat. Ya, silakan. Kalau mumpung ada waktu, silakan tanya. Saya suka menjelaskan kalau banyak yang tanya. Kalau nggak ada Pak? Enggak, Pak. Oke, nggak ada. Kita Pak, akhiri ya. contoh ya. Ya, Nggih, nggih. eh, videonya sama yang saya kirimkan ke Panjenengan. Bisa dibuka. Oke. Gitu ya. Makasih Oke, siap. Bapak-bapak yang saya hormati. Semoga kita dapatkan pahala di dalam rangka kita belajar malam hari ini dan Amin. ada kebermanfaatan. Dan Amin. semoga Panjenengan dan seluruh keluarga sehat walafiat. Amin. Makasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sami-sami. Saya butuh, saya keluar, gitu.